Oke, bagaimana cara mewujudkan keadilan sosial di kelas menengah gitu ya, yang tidak bisa berkembang? Ya, sebenarnya justru kepada kelas menengah lah kita bisa berharap adanya kemajuan ya di negeri ini ya. Kenapa? Karena kalau kelas bawah tentu saja mereka adalah orang-orang yang harus kita tolong gitu ya. Dan kelas atas mungkin sudah terlalu apa ya, mereka bahkan menyimpan uangnya pun di Singapura, di Swiss, di bank-bank di luar gitu ya. Pada akhirnya keuntungannya ya ada pada negara-negara yang dimana uang mereka itu disimpan. Kenapa Singapura itu bisa kaya raya? Antara lain karena saking banyaknya konglomerat Indonesia yang menyimpan uangnya itu di Singapura gitu. Akhirnya tidak memberikan kebaikan bagi negeri ini, tapi malah memperkaya Singapura. Itu yang terjadi ya. Mereka orang-orang yang super kaya kelas atas itu menguntungkan Singapura dan negara-negara lain di mana uang mereka itu disimpan gitu. Sedangkan kelas menengah, mereka yang sudah relatif sejahtera gitu ya, pekerja, tetapi kemudian sudah katakanlah memiliki jabatan tertentu di kantornya, penghasilannya mungkin sudah jauh lebih tinggi dari UMR begitu, mereka sudah hidup sejahtera. Dan dari kalangan kelas menengah lah kita bisa berharap bisa mereka menjadi katakanlah kelas yang bisa mendorong ya kesejahteraan lebih tinggi lagi gitu. Mereka lah yang bisa kita harapkan membayar pajak secara jujur gitu ya, dibanding orang-orang kelas atas yang sudah membawa uangnya ke luar negeri. Kelas menengah itu rata-rata masih tinggal di sini, meskipun sekali-kali jalan-jalan misalnya ke luar negeri, tetapi mereka hidup di sini. Mereka menaruh atau menyimpan uangnya di bank-bank nasional gitu, dan akhirnya itu memberikan tentu saja keuntungan bagi pembangunan di negeri ini gitu ya. Jadi saya kira orang yang kelas yang paling kita bisa harapkan untuk membangun negeri ini memang kelas menengah, dan mereka juga diharapkan bisa turut membawa kesejahteraan bagi kalangan kelas bawah gitu ya. Karena dengan pajak yang mereka bayarkan ya, itu tentu saja bisa membangun fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati oleh kalangan bawah seperti saya katakan gitu ya. Bagaimana Pemda DKI misalnya bisa membangun taman-taman kota yang nyaman untuk pergi orang-orang kelas bawah itu berlibur di taman kota itu ya, membiarkan anak-anaknya main di mainan-mainan yang ada di taman itu kan karena pembayaran pajak yang antara lain juga dibayarkan oleh kelas menengah gitu. Kelas menengah itu kelas yang sudah mampu untuk berkontribusi dalam pembangunan negeri ini dengan cara membayar pajak gitu. Jadi saya kira perwujudan keadilan sosial di kelas menengah itu antara lain adalah dengan seperti itu ya, dengan berharap bahwa mereka juga bisa jujur ya memberikan menunaikan kewajibannya membayar pajak dan lain sebagainya. Dan tentu saja orang-orang kelas menengah ini adalah juga orang-orang yang paling diuntungkan dengan kemajuan di Republik ini ya. Kalau pendidikannya maju, maka anak-anaknya juga bisa bersekolah dengan lebih baik ya. Kalau misalnya pelayanan kesehatannya maju, maka mereka juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik ya. Karena rata-rata kelas menengah juga sudah punya mungkin asuransi dan lain sebagainya selain BPJS begitu ya. Kalau BPJS kan memang khusus buat kalangan kelas bawah kan memang digratiskan gitu. Tetapi untuk kelas menengah tentu saja baik asuransi BPJS atau asuransi lainnya, tentu saja mereka berkontribusi juga bagi perkembangan dunia keasuransian dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu ya. Jadi bagaimana cara mewujudkan keadilan sosial di kelas menengah? Tentu saja mereka kelas menengah itu sudah adalah kelas yang sudah mendapatkan keadilan sosial,
tetapi juga mereka juga kelas yang paling berpotensi turut mewujudkan keadilan sosial bagi kelas di bawahnya. Jadi saya kira semakin baik pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya oleh pemerintah baru sekarang ini pemerintahan Presiden Prabowo, tentu saja akan semakin baik juga perekonomian baik di kelas menengah ataupun di kelas bawah ya. Lagi-lagi kita berharap pada pemerintah yang baru saja terbentuk ini gitu ya. Kalau misalnya para menterinya benar-benar bekerja dengan baik, tentu saja tidak hanya kelas menengah yang akan semakin sejahtera, tapi juga kelas bawah itu juga akan bisa hidup sejahtera gitu ya. Dan tentu saja kita berharap juga kepada kelas atas ya, 1% yang menguasai sekian puluh persen ekonomi Republik ini, tentu saja mereka seharusnya turut untuk berpartisipasi dalam membangun negeri ini. Tidak membawa uang mereka itu ke luar negeri, tetapi simpanlah di dalam negeri sehingga kemudian bisa bermanfaat bagi negeri ini. Nah itu ya tambahan saya untuk pertanyaan terkait dengan bagaimana mewujudkan keadilan sosial ya dari Zaki tadi. Silakan untuk pertanyaan berikutnya.